warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Putri dengan NIM 23029134. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya pada mata kuliah riset operasi dengan dosen penampung Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD, dengan kasus optimasi desain struktur jembatan tahan gempa. Temanya yaitu desain infrastruktur berkelanjutan dengan meminimalkan biaya dan memaksimalkan kekuatan nonlinear NLP dengan dua variabel dan dua kendala, solusi dengan metode Kontaker. Sebelum kita masuk pada studi kasusnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu NPL. NPL adalah masalah optimasi di mana fungsi objektif yang akan kita maksimumkan atau minimalkan atau satu atau lebih fungsi kendala berbentuk non-linear. Non-linear programming dikatakan non-linear karena variabel keputusan dalam fungsi tujuan berpangkat lebih dari satu. Bentuk umum masalah maksimasi NPL dua variabel dan dua kendala ini yaitu maksimumkan fungsi fx1, x2 dengan kendala pertidaksamaannya 1x1, x2 itu kecil sama dengan 0, H2 x1, x2 kecil sama dengan 0, dengan x1, x2 besar sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, parent metode Kontaker atau KT condition. Metode Kontaker atau KT condition menyediakan serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh solusi optimal dari masalah NLP yang memiliki kendala pertidaksamaan. Kondisi penting atau konveksitasnya jika fungsi objektif f adalah cekung atau konkev dan daerah visible yang didefinisikan oleh kendala HI sama dengan 0 adalah cembung atau konveks, maka setiap titik yang memenuhi KT condition adalah optimal global. Yang ketiga yaitu konsep Lagrange multiplier atau lambda I. Setiap kendala pertidaksamaan HI kecil sama dengan 0 itu dikaitkan dengan satu Lagrange multiplier atau lambda I. Dengan lambda I disebut juga harga dual atau shadow price, dan lambda I mengukur seberapa besar perubahan nilai fungsi objektif fungsi f jika batas kendala HI dilonggarkan sebesar 1 unit. Untuk masalah maksimasi dengan kendala kecil sama dengan, maka lambda I itu harus besar sama dengan 0. Selanjutnya yaitu penjelasan step by step metode Kontaker. Untuk step pertama, kita diminta untuk menentukan fungsi fx1, x2, h1, x1, x2, dan h2, x1, x2. Langkah ini adalah perumusan model matematis. Kita harus memastikan semua komponen masalah dunia nyata, misalnya pada kasus kita, yaitu indeks kekuatan gempa dan batas biaya. Dengan fungsi objektif f merupakan rumus matematis dari tujuan yang akan kita maksimalkan. Selanjutnya yaitu kendala 1H1 dengan mengubah kendala ke format standar H1X1, X2 kecil sama dengan 0. Begitu juga dengan kendala 2 yaitu H2 dengan mengubah kendala ke format standar H2X1, X2 kecil sama dengan 0. Step yang kedua yaitu kita menuliskan Kontaker condition-nya. Langkah ini adalah penulisan 9 kondisi formal Kontaker yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang A, kondisi stasionaritas pada persamaan 1 dan persamaan 2. Ini diperoleh dengan mengambil turunan sebagian fungsi Lagrange L terhadap masing-masing variabel keputusan dan menyamakannya dengan 0. Rumusnya yaitu Lx1, x2, lambda 1, lambda 2 sama dengan fungsi fx1, x2 dikurang lambda 1 dikali h1, x1, x2 dikurang lambda 2 dikali h2, x1, x2. Persamaan 1 merupakan turunan terhadap x1 dengan rumus turunan parsial fungsi f terhadap x1 dikurang lambda 1 dikali turunan parsial h1 terhadap x1 dikurang lambda 2 dikali turunan parsial h2 terhadap x1 sama dengan 0. Dan untuk pada persamaan yang kedua, itu merupakan turunan terhadap x2 dengan rumus turunan parsial fungsi f terhadap x2 dikurang lambda 1 dikali turunan parsial h1 terhadap x2 dikurang
lambda 2 dikali turunan parsial H2 terhadap X2 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu B, kondisi komplementer pada persamaan 3 dan persamaan 4. Kondisi ini menyatakan hubungan antara Lagrange multiplier, lambda I, dan kendala terkait HI. Pada persamaan 3-nya, lambda 1 dikali H1 X1, X2 itu sama dengan 0. Dan pada persamaan 4, lambda 2 dikali H2 X1, X2 sama dengan 0. Selanjutnya C, kondisi visibilitas dan non-negatif pada persamaan 5, 6, 7, dan 8. Ini adalah syarat batasan masalah. Pada persamaan 5 dan 6 itu merupakan kendala primer dengan H1 X1, X2 kecil sama dengan 0 dan H2 X1, X2 kecil sama dengan 0. Pada persamaan 7 itu merupakan variabel keputusan non-negatif dengan X1, X2 kecil besar sama dengan 0. Pada persamaan 8 itu merupakan syarat tanda untuk multiplier untuk maksimasi lambda I besar sama dengan 0. Dengan lambda 1, lambda 2 harus besar sama dengan 0. Pada step yang ketiga, kita diminta untuk menentukan titik stasioner dan lambda 1, lambda 2. Langkah ini adalah analisis skenario yang paling krusial di mana kita memecah masalah menjadi 4 kasus berdasarkan kondisi komplementer pada persamaan 3 dan persamaan 4. Untuk kasus yang pertama, kondisi lambdanya yaitu lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2-nya sama dengan 0. Kondisi kendalanya H1 dan H2 tidak mengikat atau solusi di interior. Untuk kasus kedua, kondisi lambdanya yaitu lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2 tidak sama dengan 0. Kondisi kendalanya H1 tidak mengikat dan H2 mengikat dengan H2-nya sama dengan 0. Untuk kasus yang ketiga, kondisi lambdanya lambda 1 tidak sama dengan 0 dan lambda 2 sama dengan 0. Dengan kondisi kendala H1 mengikat, yaitu H1-nya sama dengan 0 dan H2-nya tidak mengikat. Pada kasus keempat, kondisi lambdanya yaitu lambda 1 dan lambda 2-nya tidak sama dengan 0. Kondisi kendalanya lambda 1 dan lambda 2 mengikat, yaitu H1 sama dengan 0 dan H2 sama dengan 0. Step yang keempat yaitu kita menentukan nilai optimal dari fungsi Z, yaitu dari semua titik stasioner yang terverifikasi visible dan memenuhi syarat lambda I. Dengan menghitung nilai fungsi objektif fungsi X1, X2 pada setiap kandidat solusi. Dan Z max adalah nilai fungsi X1, X2 terbesar di antara semua kandidat tersebut. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus dengan kasus optimasi desain struktur jembatan tahan gempa. Temanya desain infrastruktur berkelanjutan dengan meminimalkan biaya dan memaksimalkan kekuatan non-linear. NLP dengan 2 variabel dan 2 kendala. Solusi dengan metode Kuhn-Tucker. Sebuah perusahaan teknik sipil ingin merancang elemen struktur kritis atau kolom penumpang untuk jembatan baru di zona rawan gempa. Tujuannya adalah kita memaksimalkan indeks kekuatan dan daya tahan gempa sambil membatasi penggunaan material dan deformasi non-linear. Dengan variabel keputusannya, untuk X1 itu merupakan luas penampang baja dalam sentimeter kuadrat, dan X2 merupakan rasio penguatan serat komposit dalam persen. Langkah pertama, kita menentukan fungsi objektif atau maksimasi indeks kekuatan. Indeks kekuatan jembatan yaitu fungsi Fx1, X2 dimodelkan secara non-linear. Dengan penambahan materi pada awalnya sangat efektif, tetapi peningkatan kekuatan akan menurun setelah titik tertentu. Dengan fungsi maksimumnya Fx1, X2 sama dengan 12x1 ditambah 18x2 dikurang x1 kuadrat dikurang 1,5 x2 kuadrat. Sifatnya, fungsi kuadrat dengan koefisien negatif pada suku kuadrat ini adalah fungsi cekung. Ideal dengan solusi optimal global dengan Kuhn-Tucker condition. Yang kedua, kendala ketidaksamaan. Pada kendala 1 itu merupakan batas biaya total material atau linear. Biaya total baja dan komposit tidak boleh melebihi 24 unit dalam ribuan dolar. Sehingga kendala satunya kita tuliskan H1, X1, X2
yaitu 3x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 24. Kita ubah ke dalam format hx kecil sama dengan 0, diperoleh kendala satunya yaitu h1x1, x2 sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dikurang 24 sama kecil sama dengan 0. Dan untuk kendala yang kedua itu merupakan batas deformasi plastik atau non-linear kuadrat. Kekuatan menahan gempa sangat bergantung pada batas deformasi plastik yang harus dijaga. Deformasi total yang dipengaruhi secara kuadrat oleh luas baja dan rasio komposit tidak boleh melebihi 6 unit. Sehingga untuk kendala keduanya di sini yaitu X1, X2 adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kecil sama dengan 0. Kita ubah ke dalam format Hx kecil sama dengan 0, kita peroleh kendala keduanya. H2 X1, X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 6 kecil sama dengan 0. Selanjutnya kita menyelesaikan dengan menggunakan metode Kuhn-Tucker. Pada step pertama kita menentukan fungsi fx1, x2, h1, x1, x2, dan h2, x1, x2. Dengan fungsi fx1, x2 itu fungsi objektif, kita peroleh fungsi fx1, x2-nya sama dengan 12x1 ditambah 18x2 dikurang x1 kuadrat dikurang 1,5 x2 kuadrat. Selanjutnya, kendala pertamanya itu biaya diperoleh dari H1, X1, X2 sama dengan 3x1 tambah 2x2 dikurang 24 kecil sama dengan 0. Selanjutnya, kendala kedua yaitu deformasi. Kita peroleh dari H2, X1, X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 6 kecil sama dengan 0. Step kedua pada metode Kuhn-Tucker, yaitu kita menulis Kuhn-Tucker condition-nya, yaitu yang A, kita mencari turunan sebagian atau kondisi stasionaritasnya. Fungsi tujuan kita yaitu fx1, x2 sama dengan 12x1 ditambah 18x2 dikurang x1 kuadrat dikurang 1,5 x2 kuadrat. Dengan menggunakan rumus turunan, yaitu turunan parsial fungsi f terhadap xi dikurang lambda 1 dikali turunan parsial h1 terhadap xi dikurang lambda 2 dikali turunan parsial h2 terhadap xi sama dengan 0. Kita peroleh turunan parsial fungsi f terhadap x1 sama dengan 12 dikurang 2x1. Dan turunan parsial h1 terhadap x1 itu sama dengan 3. Dan turunan parsial h2 terhadap x1 itu sama dengan 2x1. Sehingga kita peroleh persamaan satunya yaitu 12 dikurang 2x1 dikurang 3 lambda 1 dikurang 2x1 lambda 2 sama dengan 0. Selanjutnya persamaan yang kedua itu merupakan turunan terhadap x2, di mana turunan parsial fungsi f terhadap x2 kita peroleh 18 dikurang 3x2. Dan turunan parsial h1 terhadap x2 itu sama dengan 2. Dan turunan parsial h2 terhadap x2 sama dengan 2x2. Sehingga diperoleh persamaan yang keduanya yaitu 18 dikurang 3x2 dikurang 2 lambda 1 dikurang 2x2 lambda 2 sama dengan 0. Selanjutnya kondisi komplementer dan visibilitas, yaitu lambda 1 dikali H1 X1, X2 itu sama dengan 0, dan lambda 2 dikali H2 X1, X2 sama dengan 0. 3x1 ditambah 2x2 dikurang 24 kecil sama dengan 0. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 6 kecil sama dengan 0. Dan X1, X2 besar sama dengan 0. Untuk memaksimumkan fungsinya, lambda 1 dan lambda 2-nya harus besar sama dengan 0. Step yang ketiga, kita menentukan titik stasioner dan lambda 1, lambda 2-nya. Kita akan menganalisis 4 kasus dan mencari titik yang memenuhi kondisi 5, 6, dan 8. Pada kasus yang pertama, yaitu lambda 1 sama dengan 0, dan lambda 2 sama dengan 0. Tidak ada kendala yang mengikat. Jadi langkah pertama kita substitusikan ke persamaan 1 dan 2. Gimana persamaan satunya?
12 dikurang 2x1 dikurang 3 lambda 1 dikurang 2x1 x2 sama dengan 0. Kita substitusikan lambda 1 dan lambda 2 itu sama dengan 0. Diperoleh 12 dikurang 2x1 dikurang 3 dikali 0 dikurang 2x1 dikali 0 sama dengan 0. Diperoleh 12 dikurang 2x1 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya x1 didapatkan nilainya itu 6. Dan pada persamaan yang kedua, yaitu 18 dikurang 3, x2 dikurang 2, lambda 1 dikurang 2x2 dikali lambda 2 sama dengan 0. Substitusikan nilai lambda 1 dan lambda 2-nya sama dengan 0. Diperoleh 18 dikurang 3x2 dikurang 2 dikali 0 dikurang 2x2 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya x2 sama dengan 6. Selanjutnya kita cek visibilitas kendala pada persamaan 5 dan 6 di titik 6,6. Kita cek pada persamaan yang kelima, yaitu H1 X1, X2 sama dengan 3X1, 2X2 dikurang 24. Kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya itu 6,6. Diperoleh 3 dikali 6 dan ditambah 2 dikali 6 dikurang 24 sama dengan 18 ditambah 12 dikurang 24 sama dengan 6. Jadi H1 dengan titik 6,6 sama dengan 6 tidak memenuhi karena 6 tidak kecil sama dengan 0. Jadi kendala 1 itu dilanggar. Selanjutnya kita cek pada persamaan yang ke-6, yaitu H2 X1, X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 6. Dengan titik X1-nya sama dengan 6 dan X2-nya sama dengan 6, kita substitusikan diperoleh 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 6. Sama dengan 36 ditambah 36 dikurang 6 sama dengan 66. Dan H2 dengan titik 6,6 sama dengan 66 tidak memenuhi karena 66 kecil sama dengan 0. Jadi kendala 2 juga dilanggar. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik 6,6 tidak visible. Untuk kasus yang kedua, yaitu lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2 tidak sama dengan 0. Hanya kendala 2 yang mengikat. Yang pertama yaitu persamaan tambahan. Karena lambda 2-nya tidak sama dengan 0, maka untuk H2, X1, X2-nya sama dengan 0. Diperoleh X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 6. Itu kita misalkan sebagai persamaan A. Kita substitusikan lambda 1 sama dengan 0 pada persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan 1-nya kita peroleh dengan mensubstitusikan nilai lambda 1-nya sama dengan 0, yaitu 12 dikurang 2x1 dikurang 3 dikali 0 dikurang 2x1 dikali lambda 2 sama dengan 0. Diperoleh 12 dikurang 2x1 dikurang 2x1 lambda 2 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya yaitu lambda 2 sama dengan 6 per x1 dikurang 1 merupakan kita misalkan sebagai persamaan B. Untuk persamaan yang kedua, yaitu kita substitusikan nilai lambda 1 sama dengan 0 dikurang 18 dikurang 3x2 dikurang 2 dikali 0 dikurang 2x2 dikali lambda 2 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai x2-nya sama dengan 9 per x2 dikurang 1,5. Kita misalkan sebagai persamaan C. Langkah ketiga yaitu eliminasi lambda 2 dengan persamaan B sama dengan C. Persamaan B-nya kita peroleh 6 per X1 dikurang 1, dan persamaan C-nya kita peroleh 9 per X2 dikurang 1,5. Jadi 6 per X1 dikurang 1 sama dengan 9 per X2 dikurang 1,5. 6 per X1 sama dengan 9 per X2 dikurang 1,5 ditambah 1. 6 per X1 sama dengan 9 per X2 dikurang 0,5. 6x2 sama dengan X1 dikali 9 dikurang 0,5 dikali X2. Diperoleh X1-nya di sini 6x2 per 9 dikurang 0,5. X2 itu kita misalkan sebagai persamaan B.
Langkah keempat, kita selesaikan persamaan A dan B dengan substitusikan nilai X1 dari B ke A. Kita peroleh 6X2 per 9 dikurang 0,5 X2 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 6. Proses ini sangat kompleks. Jadi, kita akan gunakan perkiraan analitis atau solusi numerik yang akurat, misalnya menggunakan Wolfram alpha atau metode Nielsen-Raphson yang menghasilkan nilai X1-nya itu kisaran 1,63 dan X2-nya kisaran 1,94. Untuk kelima, kita verifikasi lambda 2 dan kendala 1. Dari persamaan B tadi, kita peroleh lambda 2 sama dengan 6 per X1 dikurang 1. Kita substitusikan X1 yang kita peroleh itu 1,6 pada persamaan B. Diperoleh 6 per 1,6 dikurang 1. Yaitu 3,68 dikurang 1. Diperoleh lambda 2, hasilnya 2,68. Karena lambda 1 sama dengan 0 dan lambda 2 sama dengan 2,68 yang memenuhi syarat kondisi kontakter, yaitu lambda 1 dan lambda 2 besar sama dengan 0. Selanjutnya kita cek pada persamaan 5, yaitu H1 X1 X2 yang sama dengan 3X1 ditambah 2X2 dikurang 24. Kita substitusikan nilai X1 kemana 63 dan X2 1,94 pada persamaan 5 diperoleh 3 dikali 1,63 ditambah 2 dikali 1,94 dikurang 24 sama dengan 4,89 ditambah 3,88 dikurang 24 sama dengan min 15,23. Karena min 15,23 itu merupakan kecil sama dengan 0, maka kendala 1 dipenuhi. Jadi kasus 2 diterima karena memenuhi syarat kondisi kontakter dengan titik stasionernya yang adalah X1 dan X2 sama dengan 1,63 dan 1,94. Untuk kasus yang ketiga, yaitu lambda 1 tidak sama dengan 0 dan lambda 2 sama dengan 0, hanya kendala 1 yang mengikat. Yang pertama yaitu persamaan tambahan. Karena lambda 1 tidak sama dengan 0, maka kita peroleh lambda 1 X1 tambah X2 sama dengan 0. Diperoleh 2X1 tambah 2X2 sama dengan 24. Kita misalkan sebagai persamaan E. Kita substitusikan lambda 2 sama dengan 0 ke persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan 1, kita substitusikan nilai lambda 2 sama dengan 0 diperoleh 12 dikurang X1 dikurang 3 lambda 1 dikurang 2 X1 dikali 0 sama dengan 0. 12 dikurang 2 X1 dikurang 3 lambda 1 sama dengan 0 diperoleh lambda 1 sama dengan 12 dikurang 2 X1 per 3. Kita misalkan sebagai fungsi F. Untuk persamaan yang kedua, kita substitusikan juga lambda 2-nya sama dengan 0 diperoleh 18 dikurang 3 X2 dikurang 2 lambda 1 dikurang 2 X2 dikali 0 sama dengan 0. 18 dikurang 3 X2 dikurang 2 lambda 1 sama dengan 0. Diperoleh lambda 1 sama dengan 18 dikurang 3 X2 per 2. Kita misalkan sebagai persamaan D. Maka ketiga, kita eliminasi lambda 1 dengan persamaan F sama dengan persamaan G. Diperoleh 12 dikurang 2 X1 per 3 sama dengan 18 dikurang 3 X2 per 2. 2 dikali 12 dikurang 2 X1 sama dengan 3 dikali 18 dikurang 3 X2. 24 dikurang 4 X1 sama dengan 54 dikurang 9 X2. 9X2 sama dengan 30 ditambah 4X1, maka diperoleh X2-nya sama dengan 30 ditambah 4X1 per 9. Itu merupakan kita misalkan sebagai persamaan H. Selanjutnya, untuk langkah keempat, kita menyelesaikan E dan H dengan substitusikan nilai X2 dari H ke E. Diperoleh
3x1 ditambah 2x2 sama dengan 24. 3x1 ditambah 2 dikali 30 ditambah 4x1 per 9 sama dengan 24. 3x1 ditambah 60 ditambah 8x1 per 9 sama dengan 24. 27x1 ditambah 60 ditambah 8x1 per 9 sama dengan 24. 27x1 ditambah 60 ditambah 8x1 sama dengan 219. 35x1 ditambah 60 sama dengan 219. 35x1 sama dengan 216 dikurang 60. 35x1 sama dengan 156. Diperoleh x1-nya kisaran 4,457. Kita substitusikan nilai x1 sama dengan 4,457 ke persamaan H, yaitu x2 sama dengan 30 ditambah 4x1 per 9. X2 sama dengan 30 ditambah 4 dikali 4,457 per 9. Sehingga diperoleh nilai X2-nya 5,314. Contoh kelima, kita verifikasi lambda 1 dan kendala 2. Dari persamaan F, kita peroleh lambda 1 sama dengan 12 dikurang 2x1 per 3. Sama dengan 12 dikurang 2 dikali 4,457 per 3. Sama dengan 1,028. Karena lambda 1 sama dengan 1,028 dan lambda 2 sama dengan 0, maka memenuhi syarat kondisi pembuktian yaitu lambda 1 dan lambda 2 besar sama dengan 0. Kemudian kita cek pada persamaan 6, yaitu H2x1 tambah x2 sama dengan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 6. Kita substitusikan nilai x1 dan x2-nya, kita peroleh 4,457 kuadrat ditambah 5,314 kuadrat dikurang 6 sama dengan 19,86 ditambah 28,24 dikurang 6. Diperoleh nilai H2x1 dan x2-nya yaitu 42,1. Karena 42,1 itu tidak kecil sama dengan 0, maka kendala 2 itu dilanggar. Jadi titik 4,457 dan 5,314 tidak visible. Untuk kasus yang keempat, yaitu di mana lambda 1 dan lambda 2-nya sama-sama tidak sama dengan 0. Yaitu kedua kendala mengikat. Yang pertama, persamaan tambahan karena H1x sama dengan 0 dan H2x sama dengan 0, kita peroleh 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 24. Dan misalkan tadi sebagai persamaan P dan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 6. Kita misalkan tadi sebagai persamaan A, maka kita selesaikan persamaan A dan E. Diperoleh dari persamaan E, kita dapatkan 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 24. 3x1 dikurang 24 dikurang 2x2. Kita dapatkan x1 sama dengan 24 dikurang 2x2 per 3. Kita misalkan sebagai persamaan Z. Kita substitusikan persamaan Z ke persamaan A. Diperoleh x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 6. Kita substitusikan nilai x1 yaitu 24 dikurang 2x2 per 3 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 6. 576 dikurang 96x2 ditambah 4x2 kuadrat per 9 ditambah x2 kuadrat sama dengan 6. 576 dikurang 96x2 ditambah 4x2 kuadrat ditambah 9x2 kuadrat per 9 sama dengan 6. 576 dikurang 96x2 ditambah 13x2 kuadrat sama dengan 54. 13x2 kuadrat dikurang 96x2 ditambah 522 sama dengan 0. Kita misalkan sebagai persamaan K. Step yang keempat, kita menentukan nilai optimal dari fungsi Z. Karena hanya titik stasioner dari kasus 2 yang terbukti visible, karena itu model ini konveks di titik visible stasioner ini adalah optimal global.
dengan titik optimalnya adalah X1, X2 sama dengan 1,63 dan 1,94. Kita hitung nilai Z maksimalnya, yaitu Z sama dengan 12X1 ditambah 18X2 dikurang X1 kuadrat dikurang 1,5X2 kuadrat. Z max-nya dengan substitusikan nilai X1 dan X2-nya diperoleh 12 dikali 1,63 ditambah 18 dikali 1,94 dikurang 1,63 kuadrat dikurang 1,5 dikali 1,94 kuadrat. Z max-nya sama dengan 19,56 ditambah 34,92 dikurang 2,6569 dikurang 1,5 dikali 3,7636. Z max-nya sama dengan 54,48 dikurang 2,6569 dikurang 5,6454. Sehingga nilai Z max-nya kisaran 46,18. Hasil akhirnya kita peroleh alokasi optimal untuk memaksimalkan indeks kekuatan jembatan tahan gempa adalah luas penampang baja yaitu X1 diperoleh 1,63 cm kuadrat dan rasio penguatan kompositnya X2 diperoleh 1,94% dengan indeks kekuatan maksimumnya yaitu Z max kisaran 46,18. Sekian penjelasan project dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.